Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih, apa kabarnya pagi ini? Apa kabarnya pagi ini? Tetap ada sukacita, amin. Karena Tuhan, sumber sukacita itu ada dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu datang dengan penuh kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Biar saat ini kita berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan masalah mengganggumu untuk tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Fokus pada Tuhan pagi hari ini. Bila Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini dengan membaca Mazmur 91 dengan suara yang keras. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita percaya bahwa setiap janji firman Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kekalah kuasamu dulu sekarang sampai selama-lamanya.
Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu. Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu setiap kami datang dengan segenap kerinduan kami. Kami memuji, mengagungkan, mengeluh-elukan Engkau atas setiap karyawan dahsyat ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa biarlah ibadah pagi hari dari awal pertengahan sampai akhirnya biar jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Biar Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan kasih setiamu yang ku nyanyikan dengan ucapan syukur kita. Amin. Yes, benar Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Yesusku. Angkat tanganmu, nyanyikan. Kau jadikan kami biji matamu. Amin, amin. Dengan apa akan ku balas Tuhan? Amin, amin. Angkat suaramu sama-sama nyanyikan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadikan kami biji matamu yang berharga dan kebanya Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Haleluya, haleluya. Ya Rabasya. Kau jadikan kami berharga, jadikan kami mulia. Kami yang hina, kami yang berdosa, Kau angkat kami, sucikan kami, jadikan kami mulia. Oleh karena darah-Mu Yesus, oleh karena darah-Mu Yesus, menyucikan setiap kami. Haleluya. Kami bebas menyembah-Mu, Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Haleluya. Suaramu, puji Dia, agungkan Dia, sebab Dia layak terima pujian, layak terima pengagungan. Haleluya. Berpujilah nama-Mu, segala kuasa-Mu, dulu sekarang selama-lamanya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Raja segala
Umat tebusan Allah, angkat hatimu, angkat suaramu, sembahyang. Karena pengorbanannya di salib menyelamatkan setiap kita, mengangkat kita dari lumpur dosa. Sungguh besar kasih setia Tuhan, berlimpah kasih setia Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupku. Ia adalah masih haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Indah hadirat-Mu, mulia, agung dan perkasa Engkau Tuhan. Ya adalah basyad adalah bayar adalah bayar bayar adalah bayar adalah bayar adalah bayar adalah baba 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 adalah bayar adalah bayar adalah baba basyad. Kia adalah basyad adalah bayar adalah bayar adalah baba bayar adalah bayar adalah baba bayar adalah bayar adalah baba 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 baba. Ia adalah bayar adalah basyad adalah bayar adalah bo. Inilah saatnya beri yang terbaik bagi Tuhan, bukan dengan uangmu, tapi dengan puji-pujian yang keluar dari hatimu yang terdalam, sebagai penyembahan yang murni bagi Allah, bagi Tuhan, sebab Dia layak, Dia layak, Dia layak. Dia adalah basya adalah baba adalah bayar adalah bayar adalah baba baba adalah bayar adalah bayar adalah bo. Dia adalah bayar adalah bayar adalah bayar adalah bayar sya adalah. Ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Dari hatimu nyanyikan, ku puji, ku puji nama-Mu, ku puji nama-Mu Yesus, ku sanjung. Amin, amin, amin. Oh Tuhan, yes, haleluya. Ku puji nama-Mu,
exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, I exalt Sekali lagi nyanyikan, Kau ku sembah, oh Yesus ku hanya Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Angkat suara sekali lagi.
nyanyikan. Tuhan kami, ini hidup kami, ini hati kami, dibawa sebagai persembahan yang hidup. Haleluya, Kau ku sembah. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah. Sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, oh haleluya. Hosana, Hosana bagimu, Hosana, Hosana, terpuji-puji namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hanya Kau yang kami sembah. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang dalamnya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku nama Yesuslah sumber keselamatan dan satu-satunya. Tidak ada nama lain baik di bumi maupun di surga selain nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuasa-Mu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami kelegaan. Dalam hadirat-Mu kami mengalami kelepasan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Saat ini kami bersatu hati. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami rindu bangsa Indonesia bertekuk lutut dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati bangsa ini. Diberkatilah pemerintahannya, presiden, wakil presiden, menteri kabinet merah putih sampai kepala daerah. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat Tuhan Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Mengemban setiap tugas dan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Setiap keputusan, undang-undang, kebijakan yang diambil, biar semuanya berasal daripada Tuhan. Diberkatilah pemerintahan Indonesia saat ini. Kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia di tengah-tengah resesi ekonomi global. Kami tetap mendoakan perekonomian bangsa Indonesia tetap kuat.
bahkan akan bangkit dan diberkati Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Ada setiap orang-orang yang benar yang berdiri berdoa untuk bangsa ini, Engkau akan mendengar, Engkau akan menjawab. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia, khususnya TNI dan Polri sebagai garda terdepan menjaga keamanan bangsa kami. Sia-sia mereka berjaga-jaga dengan kekuatan manusia yang terbatas. Sebab itu Tuhan kami berdoa saat ini, biar kekuatan daripada Tuhan memampukan mereka untuk terus bertugas, untuk terus berjaga-jaga demi keamanan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Gembala Pembina, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, istri juga para wakil gembala yang ada. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK9 GB House of Glory Ambon beserta dengan Ibu Wakil Gembala. Tuhan, pengurapan-Mu semakin hari semakin sempurna dalam kehidupan mereka. Hanya dengan pengurapan-Mu Tuhan memampukan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil. Sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Ada mujizat demi mujizat terjadi dalam pelayanan mereka. Karena penyertaan Tuhan menyertai pelayanan mereka. Kekuatan, kesehatan, hikmat, marifat Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Biar mereka tetap setia atas panggilan hidup mereka. Sampai banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan, melalui kehidupan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk leaders, untuk pengerja, bahkan setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan saat ini. Kami percaya di tengah musim yang tidak menentu, kami tetap percaya penyertaan Tuhan abadi bagi setiap kami. Tak pernah Kau tinggalkan bagi setiap kami. Dalam musim apapun kami mempercaya Tuhanlah tetap Tuhan Allah kami yang hidup. Tak pernah meninggalkan kami. Tangan kuat-Mu selalu menyertai bahkan menopang setiap kami. Yang saat ini sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang saat ini datang dalam pergumulan Tuhan berikan kelegaan. Yang datang dalam tanda tanya, kecemasan, ketakutan, Tuhan berikan damai sejahtera. So, kami temukan semuanya hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan saat ini. Dan pada saat kami pulang sebagai orang-orang yang merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang juga berdoa memberkati gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan dan akan memimpin perjamuan kudus. Pengurapan Tuhan. Dan setiap kata-kata yang keluar ada mengandung kuasa yang membangkitkan, menegur, menyembuhkan setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap persembahan kami bawa dengan ucapan syukur kepadamu. Karena kami adalah umat-umat yang telah diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, amin, 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 amin. Kita semua berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Berikan dulu salam kiri kanan, katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita Tuhan hari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia.
tak pernah berakhir. Sama-sama nyanyikan. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita, atas kasih dan rahmat Tuhan yang tak pernah berakhir dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan tak pernah berakhir bagi kita. Amin. Dia Allah yang besar, yang layak untuk dipuji. Haleluya. Katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kasih-Nya, akan kuasa. Aman berlindung, aman berlindung dalam naungan. Dia Allah bagi kita, Dia Allah bagi kita, pihak kita, pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Sekali lagi, dengan kekuatan menyanyikan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung, aman berlindung dalam naungan. Dia Allah bagi kita, Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya.
Sekali lagi, terpujilah Tuhan. Jemaat nyanyikan. Terpujilah Tuhan. Sungguh terbukti kuasa Tuhan bagi setiap kita. Amin. Oke, bersorak bagi kuasa Tuhan. Terpuji namanya Yesus Tuhan. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah berkata. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah berkasa. Yesus Allah berkasa, Yesus Allah berkasa, Yesus Allah berkasa, Yesus Allah berkasa. Katakan berkasa. Haleluya. Sungguh kita memuji menyembah Allah yang perkasa. Amin. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus ada dan mengasihi setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi nyanyikan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya, tiada mengagumi, hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi nyanyikan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, karya-Mu sungguh amin ajaib. Haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu
mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur. Amin. Haleluya Tuhan. Amin. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh Kau membuat kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Mari katakan, ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin, amin. Membuatku berharga di mata-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Amin, amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas. Amin. Kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu, tak terduga jalan. Kau yang ku percaya segala musik. Sambil kita berdiri bersama-sama nyanyikan tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Kuasa-Mu. Amin. Tak terduga Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbuka jalan-Mu, hanya Kau yang ku percaya. Ku percaya di
yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi dengan iman nyanyikan, Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin. Haleluya. Kebaikan Tuhan. Saya mengajak saudara, angkat tangan kanan saudara. Ikuti apa yang saya katakan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Taruh tangan kanan di dada saudara. Bagi saya. bagi saya, Bagi saya. bagi saya. Saya mengajak saudara mengingat kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Dia. Sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh diberi nafas kehidupan, kita beri kekuatan, kesehatan. Amin. Bukan karena kuat dan gagahnya kami, Amin. tapi semua karena anugerah Tuhan. Amin. Karena Amin. kebaikan Tuhan bagi Amin. hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau berjanji sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Sekali-kali Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang berjalan di hadapan kami, Engkau yang menyertai kami. Waktu kami lemah, Engkau angkat kami. Waktu kami sakit, Engkau sembuhkan kami. Waktu kami putus asa, Engkau berikan semangat yang baru bagi kami. Waktu kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, Engkau berikan tuntunan pewahyuan kepada kami. Sehingga kami boleh hidup berkemenangan di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Biar ajar kami untuk lebih lagi sungguh-sungguh dengan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kasih setiamu Yang ku rasakan, amin, lebih tinggi dari langit biru. Yes. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu,
apakan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi di matamu Dengan apakan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, puji dan sembah Kau. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Bapa, Engkau berbicara bagi setiap kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu ini. Kami percaya tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh tuntunan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh terus kuat bertahan di tengah tantangan hidup yang berat hari-hari ini Tuhan. Kau berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Berikan kepada semua anak-anak-Mu telinga seorang murid, bukan hanya mereka mendengar, tapi mereka menghidupinya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk bilang kiri kanan saudara, menyala. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang bisa ketemu Kudapa lagi pada pagi hari ini. Dan tidak terasa katong ada di bulan Juli. Sebentar lagi kita masuk di dalam bulan Agustus. Hari begitu cepat berjalan. Jadi kita terus Tuhan bergairah untuk terus melayani Engkau. Judul khotbah saya hari ini adalah Tuhan tetap memegang kendali di tengah dunia yang tidak menentu. Saudara, ayatnya di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-40. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua alami atau kita sekarang hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Semua kita rasakan harga bahan pokok terus berubah. BBM naik, dunia usaha mengalami tantangan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, penyakit datang tanpa diduga. Konflik terjadi di berbagai negara. Teknologi sangat cepat sehingga banyak orang mulai merasa ketinggalan. Termasuk pembicara. Kalau mau bicara teknologi, saya panggil cucu saya. Tolong ganti HP saya, tolong pindahkan iPad saya. Teknologi berjalan begitu cepat. Akibatnya banyak orang hidup dalam kecemasan. Siapa di sini yang cemas, khawatir dengan goncang-gancing yang ada di sini? Saya percaya semua, hai orang-orang yang cemas. Semua orang punya tantangan dalam masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Namun, saudara perhatikan, sebagai orang percaya kita memiliki pengharapan yang berbeda. Dunia boleh berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Amin. Bilang bersama saya, Allah kita tidak pernah berubah.
Saudara, ada ayatnya, Malaikat 3 ayat yang ke-6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah. Saudara, ketika keadaan berubah, Tuhan tetap memegang kendali. Amin. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan berdaulat atas segala keadaan. Saudara perhatikan, Tuhan berdaulat atas segala keadaan. Keadaan yang baik atau tidak baik, yang goncang-gancing, semua Tuhan dalam kendali Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saudara perhatikan bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Nah, saudara perhatikan cerita di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Waktu itu murid-murid sedang berlayar dengan kapal, perahu layar, dan terjadi ombak luar biasa. Yesus tidur di buritan. Dia tenang saja. Nah, saudara, di sini kita lihat mengapa dia tahu badai tidak akan mengalahkan rencana Allah. Saudara, begitu dia bangun, dia bilang, diam dan tenanglah, badai tenang. Saudara, di sini kita tahu, kadang-kadang kita melihat badai. Kita melihat tantangan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan melihat pantai tujuan. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara menghadapi tantangan masalah ekonomi, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga. Tapi saudara harus pegang bahwa Tuhan melihat pantai tujuan kita. Bagaimana kita bisa mengakhiri hidup kita dengan dipakai sebagai alat di dalam tanganmu, untuk menjadi alat di dalam tanganmu, ambil bagian menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi, kita melihat badai, tapi Tuhan melihat pantai tujuan. Nah, saudara, saya kasih ilustrasi begini. Waktu seorang pilot itu dia akan tetap tenang ketika pesawat mengalami turbulensi. Penumpang panik, tetapi pilot memahami situasi. Demikian juga Tuhan. Mungkin kita panik. Tuhan tetap tenang karena dia memegang kendali. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan kita yang pegang kendali. Tuhan kita yang pegang kendali. Apapun keadaan yang saudara alami hari-hari ini, ingat bahwa Tuhan ada dengan beta. Beta tidak sendiri, dia yang memegang kendali. Yang kedua, Tuhan menyertai anak-anaknya. Okay. Tuhan menyertai anak-anaknya. Saudara, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, saya melihat di dalam ayat ini ada 5 janji Tuhan. Saudara perhatikan, yang pertama, janji Tuhan bilang, jangan takut. Jangan takut. Yang kedua, aku menyertai engkau. Yang ketiga, aku meneguhkan atau menguatkan engkau. Yang keempat, aku menolong engkau. Dan yang kelima, aku memegang engkau. Jadi di sini ada 5 janji Tuhan bagi kita di ayat yang kita baca tadi 41 ayat yang ke-10. Pertama dia bilang jangan takut. Aku menyertai engkau, aku menguatkan engkau, aku menolong engkau, aku memegang engkau. Perhatikan, Tuhan tidak berkata, saudara perhatikan ini, bahwa Tuhan akan menghilangkan semua masalah. Tetapi dia berkata, aku menyertai
engkau. Saudara perhatikan, penyertaan Tuhan jauh lebih besar daripada persoalan kita. Rasanya saya kepanasan di sini. AC-nya tolong agak panas. Saudara, contohnya, saya kasih contoh di dalam Alkitab firman Tuhan. Waktu Daniel masuk ke gua singa. Tuhan tidak mencegah supaya dia tidak masuk di dalam gua singa. Tuhan, biarkanlah aja dia masuk dalam gua singa. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tutup mulut singa. Seringkali mungkin Tuhan izinkan kita mengalami masalah dalam perusahaan, masalah keuangan, di dalam pekerjaan, diberhentikan, dipecat, turun jabatan, di dalam pendidikan tidak lulus, di dalam pertunangan, tiba-tiba minta putus, dan sebagainya. Saudara, Tuhan senantiasa menyertai kita. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Contoh yang berikutnya, 3 sahabat Daniel tetap masuk dapur api. Tuhan tidak menghilangkan api, tetapi Tuhan hadir di dalam api. Tuhan izinkan mereka masuk dapur api aja. Berbahaya, mereka bisa mati terbakar. Tetapi Tuhan biarkan, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah api itu. Kadang mujizat juga bukan Tuhan menghindari kita dari masalah, tetapi Dia memberi kekuatan untuk melewatinya. Jadi saudara, kadang-kadang kenapa kok terjadi ini kepada saya? Tanam di dalam image saudara bahwa Tuhan izinkan dengan maksud apa? Tuhan akan tunjukkan mujizat bagi dia, bagi kita. Amin. Yang ketiga, Tuhan mengubah krisis menjadi kesaksian. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, ada contoh yang bagus sekali di dalam Alkitab tentang Yusuf. Saudara tahu cerita tentang Yusuf. Dia itu anak kesayangan papanya. Dan dia dicemburui oleh kakak-kakak tirinya. Dia mau dibunuh. Mau masukkan di dalam lubang untuk dibunuh. Tapi akhirnya salah satu kakaknya bilang, jangan. Biar kita jual aja kepada orang untuk jadi budak. Yusuf dijual, masuk di Potifar. Difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara. Saudara, di dalam penjara, akhirnya dalam penjara dia menjadi penguasa Mesir. Kalau Yusuf menyerah di penjara, ia tidak akan pernah melihat istana. Nah, saudara, kita lihat apa yang dialami Yusuf itu sesuatu yang menurut saya bagi kita itu sangat memberatkan. Mau dibunuh, masuk dijual menjadi budak, difitnah masuk penjara. Tetapi lewat perjalanannya itu, dia diangkat menjadi orang yang nomor 2 yang berkuasa di Mesir. Seringkali kita berkata, mengapa Tuhan? Padahal beberapa tahun kemudian baru kita sadar, itulah jalan Tuhan membawa saya kepada berkat yang lebih besar. Saya mau bagikan kesaksian yang mungkin sudah sering saya sampaikan, bahwa banyak kejadian-kejadian yang menyedihkan atau membuat saya stres berat. Tetapi lewat kejadian itu, saya melihat hasilnya luar biasa sampai dengan saat ini. Nah, pertama kejadian yang
membuat saya menjadi nau-nau. Nau-nau tahu orang Ambon ya? Kalau dibilang ke orang Jakarta, orang tidak tahu. Saya punya perusahaan pernah mengalami krisis sampai hampir-hampir bangkrut. Susen tahu bayar bunga bagaimana, bajalang su nau-nau, su bego-bego, su ini sudah tidak tahu bikin apa. Lewat kejadian itu, beta ketemu dengan Tuhan. Mai Tua bilang, katong cari seorang hamba Tuhan yang pernah datang melayani di Ambon, yaitu tinggalnya di Bandung. Sampai di sana kita ketemu dia, kita cerita tentang apa yang kita alami. Nah saudara, dia hanya bilang begini, kalian suami istri mulai pulang ke Ambon, setiap pagi bangun jam 5 pagi, berdoa menangis di kaki Tuhan. Apa yang kalian alami? Ya, saya dengan Maitua susen tahu mau bikin apa lagi. Pagi-pagi jam 5 bangun menangis di kaki Tuhan. Menangis. Dia waktu itu bilang, dalam waktu 40 hari Tuhan kasih jalan keluar. Betul sebelum 40 hari, Tuhan kasih satu bisnis yang di luar bayangan saya. Dan oleh bisnis itu, keadaan perusahaan dipulihkan. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Pernah juga saya mengalami gangguan kesehatan mempengaruhi damai sejahtera, jadi agak stres. Tetapi waktu saya dalam ibadah, salah satu jemaat di Jakarta, orang berdiri, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Beta hanya berdiri, sunau-nau juga. Saya tahu bikin apa. Tuhan bilang kepada beta, kenapa kamu tidak puji Tuhan? Kepada puji saya. Saya cuma bilang. Terus dia bilang begini, lakukan setiap pagi puji-pujian. Karena ada kuasa di dalam pujian. Amin. Waktu itu beta sempat pergi di dokter psikiater, sudah minum obat supaya bisa tidur, sunau-nau. Tetapi begitu saya dapat visi dari Tuhan, memuji Tuhan setiap hari. Saya besok pagi saya mulai bangun, saya mulai soraklah haleluya, soraklah haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Saudara, memuji Tuhan itu tahu. Ikatan-ikatan yang membuat saya tertekan, itu terlepas lari pi panggal-panggal. Obat tidur saya buang. Saudara masih ingat waktu Paulus dan Silas dalam penjara. Mereka tidak menangisi nasibnya, tapi mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Pada waktu mereka memuji Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Belenggu-belenggu terlepas, pintu penjara terbuka. Kepala penjara mau bunuh diri. Ada kuasa di dalam pujian. Waktu tembok Yeriko mau diruntuhkan, mereka tidak pakai senjata. Tapi mereka hanya keliling selama 7 hari. Tanpa ada suara. Hari yang ke-7, keliling yang ke-7, mereka mulai bersorak-sorai. Tembok Yeriko roboh. Apa yang mengikat saudara? Ketakutan, kekhawatiran, penyesalan, tembok-tembok yang menghalangi masa depan saudara, hidup dengan gaya hidup memuji Tuhan. Sampai saat ini, setiap pagi saya bangun, saya memuji Tuhan.
suara tidak bagus. Ada teman saya di gereja Paniko, dia bilang, Pak Sony, kalau Pak Sony khotbah, jangan nyanyi, bikin rusak khotbahnya. Saya bilang, saya nyanyi bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan dan malaikat. Haleluya. Amin. Jadi bukan suaranya false atau tidak. Yang penting kita nyanyi menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang di sini suka nyanyi? Saya nggak ada orang Ambon, saya suka nyanyi. Saya mendapatkan ini bukan karena ini, tapi langsung saya dapatkan, saya praktekkan, dan memang ada kuasa di dalam pujian. Ya, jadi kalau ada tekanan-tekanan dalam hidup saudara, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam karier saudara, saudara jangan jadi nau-nau, tapi lawan dengan puji-pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, langkah yang berikut, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetap percaya. Mungkin keadaan tidak baik, mungkin sudah stres, sudah membuat kita tidak bahagia lagi. Tetapi pesan Tuhan pagi hari ini bilang tetap percaya. Senggol kiri kanan saudara, bilang tetap percaya. Amsal 3 ayat 5-6. Ayatnya tolong tampilkan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat bagi kita. Dia punya rancangan yang baik. Saya minta kepada semua jemaat HUG, dalam menghadapi tantangan, jangan stres, jangan putus asa, jangan minum baygon, tapi tetap percaya bahwa di balik semua yang terjadi, Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Amin. Langkah yang berikut, tetap berdoa. Saudara, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal apa yang menjadi keinginan hatimu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan pengucapan syukur. Dia tambahin dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berdoa. Saudara, berdoa itu bukan kewajiban, bukan keharusan, tapi kehausan. Kita datang kepada Tuhan karena kita rindu untuk bersekutu dengan Dia. Anda akan mendapatkan lebih banyak dalam 1 jam bersama Tuhan daripada dalam satu kehidupan tanpa Dia. Berdoa karena banyak hal yang bisa Tuhan sampaikan, wahyukan kepada kita waktu kita saat teduh dengan Dia. Saya punya kesaksian banyak hal yang saya alami di dalam dunia kerja, di dalam segala hal pelayanan, itu karena saat teduh dengan Tuhan. Ada pewahyuan, ada ide, ada Tuhan berbicara lewat mungkin bukan audio, tapi Dia taruh di hati saya. Lakukan ini, buat ini. Ya, tetap berdoa. Yang ketiga, tetap setia. Tolong ayatnya. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Setia. Dan yang keempat,
tetap bekerja dengan integritas. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Jadi yang pertama, tetap percaya. Kedua, tetap berdoa. Ketiga, tetap setia dan tetap bekerja dengan integritas. Nah, saudara, hari ini mungkin kalau saudara ada di marketplace, di dunia kerja, mungkin usaha sedang menurun. Atau mungkin juga karier yang ada di sebagai orang kerja, saudara dipecat atau turun jabatan. Mungkin juga di antara saudara kesehatan lagi terganggu. Keluarga sedang bergumul, pelayanan terasa berat. Ingatlah, saudara perhatian, keadaan tidak memegang kendali. Yang pegang kendali adalah Tuhan. Jadi bukan keadaan yang memegang kendali, tetapi Tuhan yang memegang kendali. Yang kedua juga, ekonomi tidak memegang kendali, tapi Tuhan yang memegang kendali. Yang ketiga, manusia tidak memegang kendali, tapi Tuhanlah yang memegang kendali. Saat tangan kita tidak sanggup memegang masa depan, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Jadi kesimpulannya, tetap percaya bahwa Tuhan masih memegang hidup kita. Masa depan kita aman. Siapa yang khawatir akan masa depan? Hari ini firman Tuhan berkata, masa depan saudara dan saya aman di tangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan jaminan masa depan yang penuh pengharapan. Amin, saudara. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali di tengah-tengah dunia yang tidak menentu. Jadi kalau di antara saudara datang dengan hati yang cemas, dengan khawatir, pulang, saya percaya pulang dengan sukacita. Karena beta tidak sendiri, tapi Tuhan beserta beta. Amin. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Hati saya tergerak untuk mengurapi setiap orang yang rindu untuk diurapi dengan minyak pengurapan baru. Kalau saudara mau diurapi, saya undang maju ke depan. Tolong mejanya disingkirkan dulu. Tolong mejanya disingkirkan dulu. Kalau siapa yang mau diurapi, tolong maju ke depan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ayo, bagi saudara yang lagi down dalam hidup saudara, saudara tidak tahu apa yang harus saudara buat, saya mengajak saudara maju ke depan. Tolong agak mundur sedikit supaya saya bisa. Ya, suami istri, angkat kedua tangan saudara.
Buka hati saudara. Minta pengurapan Tuhan turun atas hidup saudara. Oh haleluya. Urapi, jamah setiap anak-anakmu Tuhan. Tuhan di dalam ruangan ini, biar mereka merasakan kuasa urapan Tuhan turun atas hidup mereka. Sehingga mereka tidak dikalahkan oleh keadaan, tetapi mereka berkemenangan atas setiap tantangan hidup yang mereka hadapi. Dan mereka dipakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan untuk melayani Engkau menyelesaikan amanat agung. Oh Rabba Shandarala Baba, pengurapan mengalir. Jamah kepada setiap pribadi yang hadir. Jamah yang sakit disembuhkan, yang susah Engkau hibur. Tuhan, yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Yang Tuhan, yang belum tahu masa depan, Engkau berikan masa depan yang cerah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tolong pelayan Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 ya, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan
sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Sekali lagi katakan, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembahkan Tuhan. Jika ada yang belum dapat roti dan anggur, angkat tangan. Sayap ini. Semua sudah dapat di sini. Oke. Kalau sudah dapat, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Saudara, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri yang dilakukan untuk mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan serta pengorbanannya di kayu salib. Mari saya mengajak kita semua untuk merenungkan segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia menjadi berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Hidup di dalam neraka secara selama-lamanya. Tapi oleh kasih dan anugerah Tuhan, Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib dengan darah yang tercurah. Dia menebus segala dosa kita dan kita beroleh keselamatan untuk hidup kekal bersama Dia di surga. Saudara, saya mengajak saudara untuk merenungkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia setelah mati, Dia naik ke surga, Dia menjadi pendosa syafaat bagi saudara dan saya. Dia tidak meninggalkan kita sendiri, tapi Dia mengutus Roh Kudus menyertai kita. Waktu kita susah, Dia hibur. Waktu kita tidak tahu apa yang harus kita buat, Dia hibur kita. Waktu kita salah, Dia tegur kita. Dia sangat baik bagi kita. Kita bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Saudara, perjamuan kudus ini juga merupakan suatu sakramen. Artinya tanda dari sesuatu yang suci, yang mendatangkan anugerah atau berkat Tuhan bagi setiap orang percaya, asalkan setiap orang yang makan dan minum roti dan anggur ini tidak menyimpan sakit hati, benci, dengki, dan dosa. Kalau ada itu di dalam hati saudara, minta ampun kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kalau ada yang saudara menyakiti hati orang lain, bereskan dengan mereka. Saudara, mari kita uji semua itu Tuhan. Saudara, terima kasih Bapa, Engkau telah melayakkan kami hamba-hambamu dan anak-anakmu untuk seidangan dengan Engkau. Saudara, dalam firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, atau angkat cawan kita tinggi-tinggi dulu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, terima kasih kami boleh sidangkan dengan Engkau di dalam perjamuan kudus. Bapa, buat melewat perjamuan kudus ini, Tuhan meteraikan Tuhan roh-Mu yang terus berkobar-kobar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh meresponinya, bahwa di tengah tantangan hidup yang ada, kami percaya Tuhan bahwa bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Kami tidak akan dikalahkan oleh keadaan, kami tidak dikalahkan oleh masalah, kami tidak dikalahkan oleh sakit penyakit, kami tidak dikalahkan oleh apapun. Karena apa? Karena kami tidak sendiri, tapi kami berjalan bersama Engkau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam highway ini Tuhan. Untuk mereka terus berkemenangan di dalam setiap tantangan hidup mereka. Mereka keluar sebagai pemenang. Mereka tidak melihat ombaknya, tapi mereka melihat pantai tujuannya. Untuk mereka dipakai sebagai alat di dalam tangan Tuhan, untuk ikut ambil bagian menyelesaikan amanat Agung. Berikan kesehatan yang baik, berikan kekuatan rumah tangga yang diberkati, berikan Tuhan karier masa depan yang cerah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk saudara.